Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Permana dari Prodi D3 Teknik Otomotif, Kampus PSDKU Sawalunto. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan eh, PPT terkait dampak polusi terhadap ekosistem. Pengertian polusi. Polusi adalah maksudnya zat atau energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan kondisi alam sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Dampak polusi terhadap ekosistem. Polusi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling serius di era modern. Polusi terjadi akibat masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas manusia seperti industri, transportasi, pertanian, serta pembuangan limbah rumah tangga menjadi penyumbang utama terjadinya polusi. Keberadaan polusi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem, yaitu kehidupan yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Dampak polusi air terhadap ekosistem. Polusi air terjadi akibat masuknya limbah industri, limbah rumah tangga, pestisida, dan bahan kimia berbahaya ke dalam badan air seperti sungai, danau, dan laut. Zat pencemar ini dapat menurunkan kualitas air dan menyebabkan kematian organisme air seperti ikan, plankton, dan tumbuhan air. Salah satu dampak serius dari polusi air adalah eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrien yang berlebih di perairan, sehingga memicu pertumbuhan alga secara tidak terkendali. Kondisi ini mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam air dan menyebabkan organisme air mengalami kekurangan oksigen, yang pada akhirnya merusak rantai makanan dan ekosistem perairan. Dampak polusi tanah terhadap ekosistem. Polusi tanah disebabkan oleh pembuangan limbah padat, bahan kimia beracun, serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Zat-zat pencemar ini dapat merusak struktur dan kesuburan tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, organisme tanah seperti cacing, mikroorganisme yang berperan penting dalam proses dekomposisi dapat mengalami keracunan dan mati. Akibatnya, siklus unsur hara dalam ekosistem terganggu yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan kestabilan ekosistem darat. Dampak polusi terhadap keanekaragaman hayati. Polusi memiliki dampak besar terhadap keanekaragaman hayati. Pencemaran lingkungan menyebabkan banyak spesies kehilangan habitat alaminya atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak terjadi. Hal ini mengakibatkan penurunan populasi bahkan kepunahan. Beberapa spesies tumbuhan dan hewan berkurang, keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena setiap organisme memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan rantai makanan dan siklus ekologi. Dampak polusi terhadap keseimbangan ekosistem. Polusi menyebabkan terganggunya hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Perubahan kualitas air, udara, dan tanah memengaruhi kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan berkembang biak.
Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem secara menyeluruh, seperti degradasi lahan, rusaknya ekosistem perairan, serta hilangnya fungsi ekologis yang penting bagi kehidupan manusia. Dampak polusi terhadap kehidupan manusia. Meskipun dampak polusi paling terlihat pada lingkungan, manusia juga merasakan akibatnya secara langsung. Polusi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan, gangguan kulit, keracunan, serta meningkatnya risiko penyakit kronis. Selain itu, kerusakan ekosistem akibat polusi dapat menurunkan kualitas hidup karena berkurangnya sumber daya alam, air bersih, dan pangan. Kemudian, cara penanggulangan polusi terhadap ekosistem. Yang pertama, penanggulangan polusi udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau hybrid. Melakukan uji emisi secara berkala untuk menekan gas buang yang berbahaya. Mengendalikan emisi industri dengan pemasangan alat penyaring asap. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Melakukan penghijauan dan penanaman pohon untuk menyerap dan meningkatkan kualitas udara. Kemudian nomor 2 ada penanggulangan polusi air. Yang pertama itu mengolah limbah industri rumah tangga sebelum dibuang ke badan air. Membangun dan menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Mencegah pembuangan sampah ke sungai. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Kemudian melestarikan daerah aliran sungai dan ekosistem dan menanam mangrove. Yang ketiga ada penanggulangan polusi tanah. Yang pertama, mengelola sampah dengan sistem 3R, reduce, reserve, recycle. Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta beralih ke pupuk organik. Kemudian mengolah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, sesuai standar lingkungan. Melakukan reklamasi dan rehabilitas lahan yang tercemar. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pembuangan limbah sembarangan. Kemudian poin nomor 4, penanggulangan polusi suara. Yang pertama itu ada mengatur batasan kebisingan di kawasan pemukiman dan industri. Kemudian menggunakan peredam suara pada mesin dan kendaraan. Menanam vegetasi sebagai penghalang suara alami. Melakukan perencanaan tata kota yang ramah lingkungan. Kemudian meningkatkan pengawasan terhadap sumber kebisingan. Kemudian poin nomor 3 itu ada upaya pelestarian ekosistem. Yang pertama, melindungi kawasan hutan, laut, dan ekosistem alami lainnya. Melakukan reboisasi dan restorasi habitat yang rusak. Menjaga keanekaragaman hayati dengan melindungi flora dan fauna. Mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Poin nomor 8, peran masyarakat. Yang pertama, menerapkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kemudian poin terakhir, mendukung kebijakan dan program pelestarian pada lingkungan. Baik, dari poin yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan
menyampaikan kesimpulan. Polusi merupakan permasalahan lingkungan yang memberikan dampak sangat serius terhadap ekosistem karena mampu mengubah kualitas udara, air, dan tanah sehingga mengganggu keseimbangan hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Dalam satu lingkungan, berbagai bentuk polusi berasal dari aktivitas manusia, seperti limbah industri, emisi kendaraan, penggunaan bahan kimia berlebihan, serta pembuangan sampah yang tidak terkendali, telah menyebabkan kerusakan habitat alami, menurunkan keanekaragaman hayati, serta terganggunya rantai makanan dan siklus ekologi. Dampak polusi tidak hanya dirasakan oleh tumbuhan dan hewan, tetapi juga oleh manusia sebagai bagian dari ekosistem. Karena kerusakan lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup, mengancam kesehatan, serta mengurangi ketersediaan sumber alam yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, pengendalian dan penanggulangan polusi harus menjadi tanggung jawab bersama melalui penerapan pola hidup ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, penggunaan teknologi bersih, serta penegakan peraturan lingkungan secara tegas agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga, kelestarian lingkungan dapat diwariskan ke generasi yang akan mendatang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.